Ini saya akan melakukan uji ANOVA berpasangan atau uji repeat measure. Uji ANOVA repeat measure di mana ini untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara hasil pengukuran yang dilakukan berulang-ulang pada suatu variabel penelitian. Nah, perbedaan mendasar uji one way ANOVA dengan uji repeat measure ini terletak pada sampel yang diteliti, di mana kalau one way ANOVA itu yang dipakai adalah sampel yang tidak berpasangan, sedangkan dalam uji repeat measure untuk yang saling berpasangan. Nah, kalau uji repeat measure ANOVA ini, dia itu teknik lebih lanjut untuk uji paired sample t-test. Uji repeat measure ANOVA ini digunakan untuk menguji perbedaan dari tiga sampel atau lebih yang saling berpasangan. Sedangkan kalau paired sample t-test itu untuk dua sampel yang berpasangan saja. Lalu di sini saya mempunyai data sebelum tiga kali pengukuran kadar glukosa darah sebelum diberi obat, lalu setelah 1 minggu dan setelah 2 minggu. Yang pertama dilakukan yaitu analyze, lalu pilih general linear model, lalu repeat measures. Lalu faktor ini kita isi waktu. Waktu, sedangkan pada number of levels itu 3. Kita add, lalu pada measure name ini kita isi kadar gula darah. Nah, lalu kita define. Nah, pada tiga variabel ini kita isi semua pada tabel yang ini, subjek variabel waktu. Kita isi. Setelah itu kita pilih min sini. Nah, waktu ini kita pindahkan ke display means for. Lalu kita checklist. Nah, lalu confidence interval adjustment ini kita ganti menjadi band Ferroni. Lalu continue. Lalu kita save. Nah, pada bagian ini kita checklist bagian standar standarized. Lalu continue. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, di sini didapatkan hasil uji ANOVA repeat. Nah, sebelum kita interpretasikan, kita uji terlebih dahulu normalitasnya. Nah, di sini kan terdapat tiga variabel baru. Tiga variabel baru. Nah, ini eh, kita lakukan apakah dia normal atau tidak normalitasnya. Nah, menggunakan uji normalitas. Yang pertama kita analyze. Setelah dianalyze, deskriptif statistik, deskriptif statistik, lalu explore. Nah, di sini pada bagian ini, eh, pada dependent list ini kita masukkan ketiga ini, tiga variabel ini. Lalu kita plot. Pada bagian plots ini, kita checklist bagian normality plots. Lalu kita continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini didapatkan hasil test of normality. Nah, jika dia kurang dari 0,05, maka dia tidak terdistribusinya secara tidak normal. Sedangkan kalau besar dari 0,05, maka dia terdistribusi secara normal. Nah, pada hasil tes normalitasnya didapatkan semuanya itu di atas 0,05, itu 0,952, 0,307, dan 0,982. Nah, artinya semuanya terdistribusi secara normal. Lalu pada output hasil uji yang tadi,
repeat measure tadi, nah ini, nah ini ada bagian homogenitas. Pada bagian homogenitas, nah, pada uji homogenitas pada Montreal Test of Sphericity, nah itu kalau dia besar dari 0,05 berarti varian datanya homogen. Maka signifikasi di sini 0,390, artinya dia lebih besar dari 0,05, berarti dia homogen. Lalu untuk tes repeatnya, test of within subject effect-nya, itu jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan pada kadar glukosa darah pada pasien setelah dilakukan pengobatan atau terapi. Nah, jika nilai signifikannya besar dari 0,05, maka disimpulkan tidak ada perbedaan secara signifikan kadar gula darah pasien setelah dilakukan pengobatan atau terapi. Nah, di sini signifikasinya kurang dari 0,01. Artinya semuanya itu terdapat signifikan perbedaan yang signifikan antara sebelum, setelah 1 minggu, dan juga setelah 2 minggu.